lain adalah memanusiakan orang Indonesia menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karenanya Indonesia secara filosofis, mungkin kita pernah belajar tentang filsafat, bahwa filsafat itu terbagi 3 cabang, yaitu logika, etika, dan estetika. Ini kita kupas manusia yang seutuhnya itu seperti apa, karena pada dasarnya banyak manusia hari ini, manusia Indonesia hari ini yang bukan seutuhnya manusia, karena memang tidak lengkap manusia itu. Seperti saya tuliskan di sini bahwa manusia itu seutuhnya adalah manusia yang budiman. Budiman di sini dapat memilah mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian ada manusia sebagai ilmuwan. Di sini kita berbicara bahwa manusia itu adalah manusia yang berpikir, tahu mana yang benar, mana yang salah, dan terakhir manusia itu sebagai seniman, bahwa manusia itu tahu mana yang indah, mana yang jelek. Nah, hal ini kenapa saya sampaikan di sini? Karena pada dasarnya ketika suatu pertanyaan muncul bahwa apakah manusia itu, seperti apakah manusia itu, karena manusia itu mau tidak mau didirikan pada pemikirannya sebagai ilmuwan, perilakunya sebagai yang budiman, dan dia mampu menampilkan hal-hal yang bisa membuat orang menarik jika berbicara estetika atau seni. Begitupun warga negara dan begitupun seorang guru. Guru di sini perlu menjadi seorang manusia yang seutuhnya, karena pada dasarnya kita kalau pernah belajar, kalau pernah mengajar, pernah disandingkan pada suatu masalah. Ketika ada seorang siswa yang melakukan kesalahan, maka mau gak mau bagaimana kita untuk menjudge siswa tersebut. Kalau kita berbicara siswa itu melakukan kesalahan, maka mau gak mau kita berbicara dari logika, apakah yang dilakukan itu benar atau salah. Kemudian mau tidak mau kita bicara apakah itu baik atau buruk. Dan kita melihat apakah itu merupakan suatu seni, bisa jadi dipandang suatu seni. Karena mau tidak mau kembali lagi manusia Indonesia sangat terjadi sebuah dilema ketika manusia Indonesia dihadapkan satu permasalahan namun salah untuk menjawab. Ketika berbicara baik atau buruk, justru orang Indonesia menjawab itu dari pikiran. Sedangkan ketika orang Indonesia disuruh berpikir, justru menggunakan hatinya untuk menjawab. Nah, dalam hal ini terjadi ketimpangan, terjadi ketidakadilan untuk menghukum atau bukan menghukum, yang menjadi sesuatu itu apakah itu sesuai dengan sifat manusia atau bukan. Karena pada dasarnya ketika menjadi guru, kita tidak serta-merta harus menghukum seorang siswa. Ketika ada seorang siswa tadi melakukan kesalahan, apakah harus siswa itu dihukum? Secara logika, bisa jadi bahwa siswa itu harus dihukum, karena kita berbicara benar atau salah. Namun secara etika bisa jadi itu tidak perlu dihukum, karena berbicara baik dan buruk. Mau gak mau kita kembali lagi lihat dulu asal-usul dari permasalahan tersebut. Nah, begitupun manusia Indonesia sangat sulit untuk menjadi manusia, karena mau gak mau ada hari ini manusia yang baik, namun tidak mampu berpikir, bahkan tidak mampu mencerminkan diri seorang manusia atau tidak terlihat keindahannya. Mohon maaf saya sampaikan di sini, orang yang kurang berpikir dalam artian mungkin salah berpikir, atau mungkin lebih kasarnya lagi orang yang gila. Orang gila apakah bisa dikatakan manusia? Belum tentu. Orang gila itu berpikir tidak bisa. Secara perilaku mungkin tidak baik pula, dan secara seni bahkan kita lihat, nah yang membuka aurat, maka secara seni mungkin baik bagi dia. Hanya kita berlih ke apa sampaikan keluarga Indonesia yang seutuhnya. Pikiran sini yang menjadi tantangan. Yang pertama tantangan moral, kembali lagi seperti tadi. Hari ini banyak orang-orang yang berpikir, ataupun tantangan moral hari ini sangat sulit untuk dihadapi ketika orang sudah sulit untuk mengenal pada dasarnya dasar negara kita dan dasar Pancasila.
Baik atau buruk yang kita lakukan adalah didasarkan pada penilaian Pancasila. Beda lagi kalau misalkan, mohon maaf, ketika kita menggunakan gaya-gaya barat seperti tadi, perempuan menggunakan atau membuka tempat-tempat yang sangat sensitif, menurut Pancasila itu adalah suatu kesalahan karena bertentangan dengan moral kebangsaan. Tapi berbicara dengan hal-hal yang ke barat itu hal-hal yang sah-sah saja. Maka hari ini tantangan PKN itu adalah memudarnya penilaian moral, karena balik lagi Pancasila tidak dijadikan sebagai dasar. Kemudian tantangan kultural, ketika orang Indonesia hari ini sudah diarahkan kepada hal-hal yang bersifat tadi kebarat-baratan. Orang Indonesia, mohon maaf, ketika berbicara pandemi, apakah mungkin pandemi ini suatu tantangan? Sangat dikatakan tantangan terhadap kultural kita. Ketika orang-orang Indonesia waktu dulu itu guyup, berkumpul, sekarang berkumpul secara virtual. Mau tidak mau berkumpul secara virtual. Tangan yang sudah bersentuhan sekarang tidak, walaupun dengan peribahasa tahan dulu. Walaupun mungkin di beberapa wilayah-wilayah lain hal ini tidak dihiraukan. Hanya sebalik lagi dalam pandemi ini ya mau gak mau ini adalah tantangan. Tapi bukan berarti esok lusa kultural harus berubah. Esok lusa kultural tetap bertahan, bahkan mungkin kita bisa berbicara tentang pengembangan budaya. Kemudian teknologi. Nah, teknologi inilah yang saat ini menjadi tantangan. Tadi berbicara generasi milenial, hari ini generasi milenial lebih mendengar apa yang dia lihat di media sosial daripada apa yang dia dengar dari gurunya. Sehingga bisa dikatakan guru itu kalah oleh teknologi ini. Saya katakan ketika berbicara orang bicara di YouTube untuk menghadapi tantangan-tantangan ini. Ada satu masalah, dikatakan terjadi kehilangan motor di belakang kampus saya. Orang-orang mulai percaya, wah ternyata UBP ini sudah mulai tidak aman. Wah kampus ini sudah tidak aman. Ternyata setelah diselidiki, belakang Universitas Bono Perjuangan ini kurang lebih ada 5 kilometernya. Salah tidak? Tidak salah. Memang dikatakan itu belakang kampus saya, namun hanya yang menjadi masalah adalah orang semakin terlanjur percaya pada teknologi tanpa membuktikan realitanya. Kemudian lingkungan. PKN hari ini tidak mau adalah berfokus pada lingkungan. Bahkan dalam ajaran agama saya pun kan keadilan yang dimunculkan itu bukan hanya keadilan sesama manusia, namun melainkan salah satunya keadilan terhadap lingkungannya. Maka mau gak mau PKN hari ini harus berbicara lingkungan, bagaimana menjaga lingkungan ini tetap menjadi penunjang kehidupan warga negara. Karena mau tidak mau sekarang banyak teori-teori yang mengatakan perlu, karena ini berkaitan dengan energi ya. Kelima energi, karena mau gak mau hari ini adalah masalah energi. Esok lusa mungkin berbicara energi itu adalah suatu hal yang langka. Bisa jadi esok lusa kita berbicara listrik sudah tidak ada karena energi sudah terhabiskan dan lain sebagainya. Ya kan mau gak mau PKN hari ini harus mampu membentuk siswa atau peserta didik yang mampu berpikir tentang pengembangan energi dan pemanfaatan energi keterbaruan dan mau gak mau menjaga lingkungannya. Saya di sini yang paling menjadi sorot itu kalau di Jawa Barat kita berbicara di sejarah, Citarum ini menjadi isu saat ini sampai menjadi masalah Citarum ini menjadi isu nasional. Padahal Citarum ini hanya sebatas di Jawa Barat saja, beberapa kabupaten yang dilewati. Kenapa menjadi isu nasional? Karena pada dasarnya kita berbicara sejarah, Citarum ini adalah sumber kehidupan dari beberapa kabupaten ke wilayah industri. Mau industri hari ini aturan tentang pembuangan limbah, bukan hanya industri tapi industri limbah rumah tangga pun sama. Maka hal ini PKN harus mampu menanggulangi bagaimana cara menjaga
kelestarian lingkungan, karena pada dasarnya lingkungan ini yang akan menunjang kehidupan warga negara. Percuma orang berbicara warga negara kita akan maju, percuma negara Indonesia akan kuat dalam hal teknologi kalau lingkungannya tidak ada, kalau lingkungannya tidak mendukung. Dan terakhir, mau tidak mau muaranya pulsa. Nah, hal ini balik lagi, kenapa saya angkat seperti ini? Karena manusia seutuhnya seperti tadi, manusia yang seniman, manusia yang budiman, manusia yang ilmuwan. Manusia harus bisa berpikir, manusia harus bisa bertindak, mahasiswa harus bisa bersikap. Nah, mau tidak mau pendidikan politik ini kembali lagi bukan semata-mata menjadi kader politik, tapi bagaimana menciptakan manusia Indonesia yang seutuhnya. Saya mengutip ini dari instruksi Presiden tentang pendidikan politik. Kemudian sadar akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap kepentingan bangsa, terutama diwujudkan melalui keteladanan. Kenapa di sini pendidikan politik berintikan adalah membentuk seseorang untuk membawa situasi dan mampu membangun ataupun membuat hal yang baru untuk menjawab masalah-masalah di masyarakat. Kenapa saya di sini tekankan tentang keteladanan? Hari ini yang menjadi masalah adalah krisis keteladanan. Ketika orang mengatakan harus A, tapi belum tentu dia melakukan A. Maka orang lain mengatakan, wah munafik orang tersebut. Nah, pendidikan politik ini adalah membentuk seorang itu bertindak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Dan mengucapkan apa yang dia lakukan. Dalam agama pun sama. Mau tidak mau apa yang dia katakan, maka lakukanlah. Dan lakukanlah, dan ucapkanlah apa yang dilakukan. Jangan pernah mengucapkan apa yang belum dilakukan. Pendidikan politik di sini sangat balik lagi sangat luas, bukan semata-mata, saya tekankan bukan semata-mata harus untuk membentuk menjadi aktor politik, melainkan bagaimana dia dalam kehidupan masyarakat mampu mewujudkan sifat keteladanan pula. Kemudian sadar akan pemeliharaan lingkungan hidup, balik lagi tadi kembali lagi tekankan bahwa manusia yang terbaik itu salah satunya mampu melakukan menjaga lingkungan hidup dan alamnya, karena tidak mau kehidupan ini ditunjang oleh lingkungan dan alamnya. Sehingga pendidikan politik kembali lagi mawas terhadap lingkungannya. Pendidikan politik dasarkan pada ajaran agama pun sama, keadilan untuk lingkungannya. Lakukanlah keadilan untuk lingkungannya, karena mau tidak mau Anda hidup atas lingkungannya. Anda hidup ditunjang oleh lingkungannya, dan Anda hidup kembali lagi untuk lingkungannya. Lingkungannya bukan hanya lingkungan masyarakat, melainkan lingkungan alam pula. Kemudian berpandangan jauh ke depan, berbicara tentang visioner. Orang yang berbicara pendidikan politik mau tidak mau dituntut untuk bentuk visioner, bukan berbeda dengan orang-orang paranormal yang bisa mengatakan esok akan terjadi apa. Tetapi pendidikan politik di sini untuk mengajarkan seseorang itu mampu memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan dengan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Mau tidak mau kita tidak bisa berbicara hari ini saja, bahkan dalam agama pun disampaikan berpikirlah hari esok. Berpikirlah hari esok, karena esok lusa Anda tidak tahu seperti apa. Nah, PKN di sini sebagai wahana pendidikan politik mampu mengajarkan siswa ataupun mahasiswanya menjadi berpikiran ke depan dan mampu mempersiapkan diri untuk menerapi tantangan ke depannya. Maka kalau saya kebetulan orang Sunda, di Sunda mengatakan apa yang penting hari ini makan. Nah, itu kan kadang orang Indonesia berbicara yang penting hari ini saja, tidak berpikir masa depannya. Padahal di Sunda, bahkan orang Sunda mengatakan jangan pernah berpikir apa yang kita makan hari ini, tapi pikirkanlah apa yang akan kita makan hari esok. Dalam artian apa? Muncul dalam filsafat Sunda itu muncul yang disebut dengan hemat. Tidak memakan nasi, bahkan di agama pun sama, berhentilah sebelum kenyang. Dalam artian apa? Berpikirlah untuk hari esok, jangan sampai engkau menghabiskan untuk hari ini. Karena hari esok hidup Anda belum tentu seperti ini. Prediksi dan perpandangan ke depan. Kemudian aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran akan keanekaragaman bangsa. Ini yang menjadi masalah. Generasi milenial ini kembali lagi tadi lebih mempercayai apa yang dia lihat di media sosial daripada mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain yang tidak tahu media sosial. Ketika seorang tokoh agama yang
mohon maaf kurang melek terhadap teknologi mengatakan A, tapi muncul lagi di media sosial ada yang mengatakan diri sebagai tokoh agama walaupun belum tentu dia tokoh agama, tapi bisa dipercayai. Karena apa tadi? Kembali lagi, generasi milenial itu lebih mudah diarahkan. Saya tidak mengatakan negatifnya saja karena posisi generasi milenial itu sangat sangat baik bagi kehidupan sekarang dengan zaman teknologi ini. Hanya masalahnya kita harus bagaimana menjaga dan membimbing agar koridor-koridor saja sudah menjudge bahwa orang ini jahat. Padahal kan berbeda. Layaknya saya pernah mencontohkan di teman-teman saya ketika orang Sunda bertemu dengan orang Batak. Orang Sunda memandang orang Batak itu seperti berkelahi, padahal mereka berbicara. Karena apa? Karena tadi perbedaan budayanya saja. Nah, yang menjadi masalah orang Indonesia itu ketika orang Sunda dihadapkan pada orang Batak tadi, maka orang Sunda itu ikut gerak. Kalau di Sunda itu ada geras dan gerong, ikut sama-sama naik padahal mereka berbicara tapi orang Sunda langsung ikut emosi. Itu menjadi masalah karena apa? Kesadaran tentang multikultural, kesadaran tentang keanekaragaman kita sangat minim. Maka pendidikan politik ini lebih ditekankan bagaimana membentuk orang Indonesia, membentuk manusia Indonesia menjadi warga negara yang mawas diri terhadap lingkungannya. Kemudian pendidikan karakter. PKN ini mau tidak mau sebagai wahana pendidikan karakter pula. Yang pertama kita tekankan, Indonesia harus modern. Indonesia harus melakukan modernisasi. Tapi saya tekankan bukan westernisasi. Modernisasi Indonesia bukan berarti harus mengikuti apa yang Barat lakukan. Orang Barat mengatakan bahwa perempuan itu dengan gayanya seperti sekarang disebut dengan modernisasi. Padahal dalam konteks kesejarahan di Indonesia, semakin membuka aurat-aurat, bukan berarti itu modernisasi, justru kembali lagi pada perilaku-perilaku yang dahulu kala mungkin. Saya tidak mengatakan beradab atau tidak beradab, karena waktu itu mungkin sosiologisnya berbeda. Hanya kembali lagi, kalau Indonesia mengikuti hal-hal yang dilakukan oleh orang Barat, saya kira itu bukan masalah modernisasi, tapi kemunduran. Lantas apa yang harus kita lakukan dengan modernisasi? Saya kira modernisasi yang harus kita lakukan adalah dengan penguatan nilai-nilai lokal. Hari ini mungkin kita berbicara batik. Batik waktu itu hanya seperti itu. Sekarang batik sudah semakin merajalela, makin mendunia dengan dengan ciri khas masing-masing. Bahkan batik pun sudah dimodernkan dengan motif-motif yang semakin beragam. Anak muda dulu pakai batik itu sangat malu karena batik itu hanya digunakan orang tua. Tapi hari ini anak muda mampu mau menggunakan batik karena batik itu benar memberikan kesan seperti kedewasaan dan lebih berwibawa. Nah, bahkan mungkin batik itu pun saya pernah sampaikan, mungkin batik ini pun bisa dijadikan sebagai pemersatu bangsa. Ketika waktu itu sering antara bentrokan antar supporter bola. Bentrokan supporter bola itu terjadi karena jersey yang berbeda. Tapi ketika berbicara timnas Indonesia satu jersey semua bersama. Hal ini menandakan bahwa karena balik lagi baju itu sangat mempengaruhi. Maka mau gak mau kenapa tidak nonton bola itu harus pakai batik? Kenapa? Demi penguatan nilai-nilai lokal, kebersamaan bisa bersama. Walaupun mungkin dikatakan norak, eta lusa bisa jadi tidak. Bahkan jersey-jersey bola pun sekarang sudah ada yang motif-motif batik. Karena mau tidak mau urusan usaha terakhir yang harus dilakukan dengan adanya modernisasi ini adalah pemajuan budaya. Saya kemarin sangat bangga sedikit menyampaikan sedikit. Sangat bangga dengan adik junior saya lah. Adik saya cukup terpaut jauh, kebetulan di HMI. Ketika berbicara HMI, mungkin bagi saya berbicara bagaimana pergerakan. Ternyata ada satu adik saya yang menjadi duta pariwisata di Jawa Barat. Dalam hal ini apa? Dalam artian bahwa memang usaha pemajuan budaya ini harus dikembangkan Indonesia. Saya pernah membaca buku di Benturan Peradaban bahwa esok lusa kehidupan global itu bukan berbicara masalah senjata saja, tapi persatuan antar budaya yang sama. Maka mau gak mau budaya itu menjadi senjata utama dalam tadi kembali menjawab tantangan warga negara global. Dalam artian bukan berarti kita ikut menyamakan budaya, penyamaan budaya, tapi bagaimana mengangkat budaya kita sendiri sebagai sebuah kearifan lokalnya dan sebagai sebuah ciri khasanah kekayaan bagi bangsa Indonesia.
Maka saya mengutip dari ucapan dosen guru saya, Profesor Abdul Aziz Wahab, think globally, act locally. Berpikir global, bertindak dengan lokal. Dalam artian apa? Kita berpikir seluas-luasnya dalam negara yang dengan kehidupan yang global seperti ini. Tapi mau tidak mau, kita harus bertindak seperti apa yang kita pelajari dari nenek moyang kita. Ketika kita berbicara global, kita boleh berpikir. Tapi ketika kita memasuki pergaulan global, lakukanlah dengan kegiatan-kegiatan orang Indonesia, dengan perilaku-perilaku orang Indonesia. Dan itulah orang Barat itu, orang-orang di luar sana justru justru lebih menghargai Indonesia, orang Indonesia yang berperilaku seperti orang Indonesia, ketimbang orang-orang Indonesia yang berperilaku seperti orang-orang Barat. Kamu gak mau di sini usaha pemajuan budaya harus menjadi agenda utama bagi PKN, karena mau gak mau kekuatan kita, kekuatan Indonesia adalah kekuatan kultural. Nah, implikasinya bagi PKN apa yang harus kita lakukan? Saya tekankan kembali dulu, ada yang mengatakan pertama kali saya mendengar PKN di perkuliahan itu memiliki tujuan to be good citizenship. Sampai sekarang mendengar lagi ada to be good and smart citizen. Ternyata dipikir-pikir memang benar, warga negara yang baik itu terlalu kurang untuk dalam kehidupan. Orang yang baik itu bisa dibodohi. Kemudian kalau hanya pintar saja tanpa baik, bisa jadi orang itu membodohi. Maka mau kamu satu kesatuan utuh, baik dan cerdas itu harus dimiliki oleh warga negara. Orang yang baik dan cerdas, dia mampu berperilaku baik, mampu berpikir dengan baik, tapi tidak membodohi orang lain. Nah, maka mau gak mau yang harus dilakukan adalah kompetensi guru ataupun pendidik. Kenapa saya garis miring di sini? Karena guru dan pendidik dalam hukum kita mungkin berbeda, karena tidak ada undang-undang tentang pendidik, tapi ada undang-undang tentang guru dan dosen. Karena tidak semua guru adalah pendidik, tapi tidak semua pendidik adalah guru. Nah, di sini pun saya katakan bahwa kompetensi guru mau gaung ataupun pendidik, mau tidak mau harus disesuaikan dengan tuntutan zaman sekarang. Guru mau tidak mau harus lebih tahu dari apa yang anak tahu. Ketika anak berbicara tentang masalah media sosial, mau gak mau guru harus tahu walaupun tidak terjun dalam hal itu. Tidak perlu guru punya Twitter, ya kalau bagus lebih bagus punya. Tidak masalah, yang penting paham dengan hal-hal Twitter. Jangan sampai anak kemarin rame ketika berbicara Twitter rame-rame, saya kira mungkin banyak lah yang melakukannya, bahkan sampai anak SD pun. Saya pernah mendengar anak SD pun rame-rame membuka Twitter dan Telegram hanya untuk mencari yang mirip artis. Nah, guru datang ke sekolah bingung, apa sih yang mirip artis itu? Kadang-kadang di sini guru lah yang menjadi masalah, karena guru itu harus mau gak mau mampu filter, walaupun memang saya katakan susah. Saya pun sama susah, kadang-kala anak lebih tahu dari gurunya ketika datang ke sekolah. Kemudian tadi kembali lagi seperti tadi Ibu sudah sampaikan, sarana pendidikan kita belum kuat. Ini menjadi masalah bersama ketika berbicara berbicara perkuliahan sekarang daring, maka sarana pendidikan pun harus dikuatkan. Mohon maaf, bukan saya mengkritisi. Kadang-kadang kita berterima kasih dengan adanya kuota aplikasi dari pemerintah, ya, kuota untuk Zoom seperti inilah. Tapi masalahnya bukan hanya kuotanya, tapi HP-nya tidak punya. Pernah ada kejadian di Garut, sampai masuk koran, seorang bapak mencuri HP hanya untuk anaknya sekolah. Tujuannya baik, tapi perilakunya salah. Tujuannya untuk pendidikan anak, tapi kan jalannya yang salah. Dalam artian apa? Bukan kuota yang dibutuhkan. Namun apa fasilitas-fasilitas pendukungnya? HP-nya. Apakah perlu pemerintah memberikan HP-nya? Ya tidak perlu pula. Kalau pemerintah memberikan HP-nya, ya mau tidak mau rugi pula negara ini. Kemudian juga sarana sinyalnya mungkin yang menjadi masalah sekarang. Karena mohon maaf Bapak Aris, ini kemut, tolong dibuka kembali. Panitia, mohon dibantu. Sudah? Oh sudah, terima kasih. Nah, kemudian strategi pembelajaran, mau tidak mau nih strategi pembelajaran. Kenapa saya bilangnya strategi? Karena di sini berbicara tentang medianya, tentang modelnya. Guru semakin dituntut untuk berbicara bagaimana pembelajaran yang tepat, terlebih di masa pandemi yang daring seperti ini. Kembali lagi, PKN bukan hanya berbicara tentang
tadi sudah Ibu sebutkan, bukan hanya knowledge saja, tapi berbicara tadi terhadap sikap dan perilaku. Saya pernah mungkin mencontohkan di rekan-rekan saya di sini, ketika dulu saya ditelepon oleh seorang dosen, ketika saya lagi tiduran datang telepon seorang dosen, maka langsung berdiri, seakan-akan saya langsung berbicara dengan dosen. Hari ini, mohon maaf, dengan adanya pembelajaran daring seperti ini, memberikan peluang orang-orang yang berkuliah, siswa yang bersekolah pun dengan suasana yang berbeda. Bahkan ada yang sambil tiduran, yang sambil main game. Itu kan menjadi masalah karakter, masalah sikap, masalah moral yang harus kita kembangkan. Dengan cara apa ya? Guru mau tidak mau harus memiliki seperti ini. Saya pun sama, sangat sulit untuk seperti ini. Maka mau gak mau yang perlu saya lakukan adalah dengan melakukan proyek. Walaupun tidak maju, silakan proyek. Ternyata di proyekan itu sama saja, masih ada tantangannya. Ya mau gak mau benar-benar bahwa guru itu atau pendidik itu harus memiliki pemikiran yang lebih, tadi kembali lagi, harus berpikir ke depan bagaimana membentuk anak ini bukan hanya semata-mata untuk hari ini saja. Kemudian terakhir ada sinergitas antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini yang paling utama pula. Karena pembelajaran keluarga dan sekolah ketika masyarakat tidak mendukung, mau tidak mau pembelajaran akan tersendat. Begitupun di masyarakat sudah baik, tapi di keluarga kurang baik. Dan jangan sampai ada pikiran bahwa sekolah itu hanya sebatas penitipan anak. Karena sekolah itu rumah kedua, tapi bukan berarti penitipan anak. Bukan berarti keluarga harus melupakan ataupun menyerahkan seutuhnya pada pihak sekolah. Namun balik lagi harus ada sinergitas antara keluarga dan sekolah. Namun yang lebih malah lagi, yang lebih besar lagi menjadi masalah adalah masyarakatnya. Masyarakat harus mampu mendukung pembelajaran dari keluarga dan di sekolah. Nah, maka PKN untuk masa depan ini mau tidak mau pemanfaatan teknologi dan informasi. Hari ini PKN harus mengedepankan teknologi. Saya pernah membaca bahwa ada salah satu guru lah waktu itu kalau tidak salah di Bekasi yang memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Contohnya kalau tidak salah postcard, kalau tidak salah pesan perdamaian melalui kartu. Dengan model-model seperti ini kan teknologi mulai digunakan. Sekarang ada muncul Instagram sebagai sarana pembelajaran, ya silahkan, tidak masalah. Itu suatu kemajuan mungkin karena harus sesuai dengan konteks kemajuan teknologi yang sedang ada sekarang. Kemudian kontekstual, jangan pernah berbicara tentang apa yang hanya ada dalam buku saja, tapi kaitkan dengan apa yang terjadi pada hari ini. Kemudian ada high order thinking skill, harus diajarkan untuk berpikir secara kritis, berpikir tingkat tinggi. Maka mau tidak mau PKN di sini adalah harus mampu, disimpulkan di sini PKN harus mampu sebagai wahana olahraga, olah rasa, dan olah karsa. Kenapa di sini? Karena hari ini dari balik lagi menjadi tantangan PKN ini adalah PKN cenderung sebagai olahraga. Menuntut siswa untuk duduk, menuntut siswa untuk berpikir saja. Tapi masalahnya adalah siswa tidak diasah rasanya. Di sini kita simpulkan, saya tidak menuliskan, bahwa yang menjadi muara dari olahraga, olah rasa, dan olah karsa ini adalah simpati, dan lebih jauh lagi adalah empati. Orang Indonesia bisa berpikir, tapi belum tentu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ketika pandemi datang, orang berpikir, wah kasihan, tapi belum tentu dia merasakan apa yang dirasakan. Maka muncullah budaya Indonesia itu mengelola rasa itu, bagaimana mendukung, mensupport secara moral, bahkan bantuan-bantuan apapun itu dibantu bagi orang-orang yang terkena pandemi. Itu yang menjadi masalah di kita. Kita hanya berbicara bahkan sampai mengatakan Indonesia terserah, karena tadi balik lagi rasanya yang hilang. Rasa yang hilang. Kalau dalam bahasa dalang, manusia itu manunggal dengan rasa katanya. Manunggal dengan rasa. Maka mau gak mau manusia itu lebih, balik lagi, harus mengedepankan rasanya. Sedangkan pada konteks hari ini orang Indonesia lebih cenderung melupakan rasanya, hanya berpikir olahraga. Maka hari ini yang menjadi prestasi bagi siswa ataupun mahasiswa itu adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang mampu berpikir. Padahal di luar sana banyak orang yang mampu mengedepankan rasanya, tapi tidak menjadi kategori untuk sebuah prestasi. Nah, hal ini diharapkan tujuan utamanya adalah untuk mencapai kompetensi abad 21.
di mana kompetensi abad 21 ini mengedepankan critical thinking dan problem solving. Critical thinking mengedepankan olahraga, orang harus berpikir bagaimana secara kritis dan mengedepankan rasa untuk memecahkan suatu masalah. Perlu saya sampaikan, masalah-masalah hari ini bukan hanya dalam pemikiran tapi menggunakan rasa. Itu menjadi salah satu kenapa pentingnya olahraga, olah rasa dan olah karsa. Kemudian ada komunikasi skill. Komunikasi skill adalah tantangan bagi kehidupan kehidupan di Indonesia, begitupun di warga negara global. Ada sebuah hikayat yang mengatakan Indonesia pernah melakukan perang dengan angkatan perang penjajah waktu itu. Diceritakan suatu perang terjadi antara sebuah kerajaan Melayu di Indonesia dan sebuah angkatan perang penjajah yang disebabkan ketika berkunjung komandan bule itu mencium tangan seorang permaisuri raja. Kenapa hal ini komunikasi yang sangat komunikasi budaya yang kurang tepat? Karena mungkin bagi bule tersebut, di sini tidak disebutkan apakah itu Belanda atau bagaimana, bule tersebut mencium tangan itu adalah suatu kehormatan bagi rajanya, bagi kerajaan tersebut. Tapi bagi rajanya itu adalah suatu kehormatan, suatu penghinaan, karena itu istri saya. Itu bisa menjadi sebuah perang. Begitupun pernah terjadi di Amerika. Komunikasi pernah terjadi antara Presiden Amerika John Kennedy dengan Presiden Meksiko waktu itu. Ketika Kennedy memperhatikan jam tangan milik Presiden Meksiko waktu itu, dia memujinya. Alangkah indahnya jam tangan Anda. Kemudian Presiden Meksiko memberikan jam tangan tersebut. Ini sebuah komunikasi. Selanjutnya Presiden Meksiko berpaling kepada John F. Kennedy dan berkata, aduhai betapa cantiknya istri Anda. Kemudian John Kennedy menjawab, silahkan ambil kembali jam tangan Anda. Dalam hal ini apa? Ada sebuah komunikasi budaya yang tidak tepat. Dalam artian balik lagi, budaya rasa harus menjadi utama dalam membentuk skill komunikasinya. Mau tidak mau orang Indonesia komunikasi budaya menjadi salah satu sarannya. Ketika Anda berkomunikasi, dasarkan dengan budaya-budaya yang Anda ajak komunikasi. Kemudian kolaborasi. Hari ini tidak mau tuntutan kita adalah bekerja sama. Bukan menghilangkan kompetensi, tapi mengesampingkan kompetensi dengan mengedepankan kolaborasi. Apapun yang akan dicapai ini, bahkan teori-teori kepemimpinan, teori-teori ini sudah muncul bahwa kolaborasi ini menjadi salah satu jalan. Hanya masalahnya adalah skill-skill kolaborasi yang ini yang susah. Orang-orang tidak mau, bahkan mungkin masih kuat dengan budaya kompetensinya. Dan terakhir ada kemampuan kreatif dan inovasi, tuntutan masa kini, tuntutan teknologi, tuntunan globalisasi, kita harus berbicara kreatif. Contohnya orang yang kreatif di media sosial, dia semakin berjaya dengan medianya. Orang yang semakin inovatif dengan media sosial, dia semakin berjaya dengan medianya. Nah, hal ini mau tidak mau kita harus berpikir kreatif pula. Kalau orang lain sudah berbicara A, kita mau tidak mau harus mengembangkannya menjadi sampai Z. Inovasinya pun harus ada. Nah, terakhir mungkin saya kenapa simpan di Merdeka Belajar sebagai terakhir, karena Merdeka Belajar ini sebagai kebijakan baru dari pemerintah untuk mungkin salah satunya menjawab masalah-masalah yang kita bahas barusan. Kenapa Merdeka Belajar? Apakah Merdeka Belajar ini maksudnya adalah kita belum merdeka dalam belajar? Bisa jadi dikatakan bahwa memang belajar kita belum merdeka. Dalam artian apa? Loh, masih bayar, toh masih. Dalam artian apa ya? Saya pernah membaca bahwa yang disebut merdeka itu dalam bahasa adalah tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang mendominan. Nah, ketika datang ke sekolah, mungkinkah orang siswa sekarang keberatan dengan tugas-tugas? Apakah itu tidak merdeka? Ya bisa jadi mungkin seperti itu. Maka kita tidak kadang bingung dengan apa maksud dari merdeka belajar di sini. Bahkan muncul lagi kampus merdeka. Dari kampus saya bisa belajar di UI, namun sayangnya dari UI tidak bisa belajar ke kampus saya. Entah kenapa, karena akreditasi juga di mana merdekanya kan gitu, seperti itu kalau kita berbicara. Hanya mungkin ada beberapa poin pokok yang dianggap kebijakan Merdeka Belajar ini. Yang pertama adalah UN digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. PKN di sini menjadi masuk. Ketika siswa hari ini berbicara UN adalah sebuah ketakutan terbesar. 3 tahun merajalela di sekolah dengan berbagai cerita hanya disandung oleh satu kebijakan UN. Maka mau gak mau kembali lagi, bahkan punten-punten guru, maaf,
guru PKN pun tidak bisa serta-merta mengatakan kelulusannya di UN karena PKN tidak masuk ke UN. Maka di sini guru PKN mendapatkan porsinya sebagai asesmen dalam survei karakter. Walaupun mungkin asesmen ini lebih ditujukan untuk pengembangan pembelajaran karena memang dilaksanakan pada jenjang pendidikannya di pertengahan, kalau tidak salah di kelas 8, kelas 11, kelas 4 SD. Kemudian USBN diserahkan kepada sekolah. USBN yang tadinya mungkin dari patokan pemerintah tentang kelulusan pula, sekarang sekolah memiliki memiliki kebijakan tersendiri terhadap terhadap kelulusan siswanya. Kemudian ada RPP yang menjadi satu halaman, kalau tidak salah. Memang kembali lagi masalah guru itu adalah berpikir untuk mengajar dan berpikir untuk administrasi. Kalau administrasi tidak jalan, penggajian mungkin agak tersendat. Kalau ngajar tidak jalan, mungkin banyak orang tua yang akan melabraknya. Maka mau gak mau guru ataupun dosen sangat sulit, bahkan mungkin sampai terkesampingkan untuk berpikir materi apa yang akan dibahas besok lusa. Sehingga bahkan muncul bahwa materi semester ini adalah untuk materi semester depan. Karena tadi balik lagi urusan administrasi sangat menjadi masalah mungkin, terlebih bagi dosen-dosen atau guru-guru yang mungkin kurang melek terhadap administrasi. Dan terakhir adanya zonasi. Mungkin zonasi apa? Balik lagi, apakah zonasi itu merdeka atau tidak? Karena mengembalikan, hanya mungkin yang dimaksud dengan merdeka di zonasi ini sekarang lebih diperluas lagi, tergantung pada keputusan di daerahnya masing-masing. Balik lagi, saya orang Tasik tidak bisa belajar untuk di Jawa Timur karena sistem zonasi lagi. Maka balik lagi, saya tuliskan di sini dengan tanda tanya 3 ini yang dimaksud dengan merdeka belajar itu seperti apa? Apakah ini sudah merdeka atau mungkin yang terpasti dari sini adalah kita belajar untuk menjadi orang yang merdeka. Dengan cara apa? Dengan tadi PPKN, dengan tadi pendidikan politik, pendidikan karakter. Karena mau tidak mau tujuan pembelajaran ini adalah untuk kemerdekaan. Karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu mau tidak mau merdeka di sini harus mengedepankan bagaimana kompetensi literasi yang harus disampaikan kepada semuanya. Indonesia hasil survei 6 besar terkait literasi di dunia. 6 besarnya dari bawah. Karena mau tidak mau literasi kita sangat kurang. Literasi baca tulis hari ini orang Indonesia sulit untuk membaca. Tanyakanlah kepada siswa sekarang, tanyakan kepada mahasiswa sekarang berapa buku yang dia punya, berapa e-book yang dia punya. Dia punya ketika dia butuhkan saja. Setelah itu dibaca 1 lewat udah beres. Yang penting ada referensi untuk daftar pustaka. Karena tutupannya harus referensi banyak, referensi internasional, nasional, textbook dan lain sebagainya. Kemudian literasi numerasi, literasi digital perlu dikembangkan. Karena mau tidak mau hari ini tadi tuntutan digitalisasi semakin menghantam keras untuk orang Indonesia. Orang Indonesia yang tidak siap matilah dalam hal digital. Orang Indonesia yang tidak siap mau gak mau kriminalisasi digital semakin banyak. Kemarin 20 miliar hilang. Entah seperti apa, kan sebenarnya pasti adalah semakin orang paham dengan masalah literasi digital, semakin orang lebih dewasa untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Kemudian literasi finansial, mau tidak mau ini harus dikembangkan pula. Banyak walaupun memang pada dasarnya sudah ada di kita, hanya mungkin belum menjadi kurikulum yang kuat bagi pendidikan kita. Kemudian literasi budaya dan literasi kewargaan. Budaya menjadi hal utama karena kewargaan kita mau tidak mau berbasiskan pada budaya. Maka saya kira merdeka belajar yang saya maksud di sini lebih perlu kita pelajari adalah merdeka belajar di pesantren. Tidak ada UN, tidak ada apa. Memang tidak masalah, tapi kelulusan tergantung kesiapan guru itu. Penilaian guru menjadi hal utama. Penilaiannya adalah kesiapan mentalnya, kesiapan berpikirnya, dan kesiapan sikapnya. Apakah dia pantas untuk terjun ke masyarakat? Apakah dia pantas untuk mengubah pola pikir masyarakat? Nah, kenapa tidak pola pikir di pesantren ini kita tidak angkat? Itu mungkin yang menjadi masalah kita, karena pendidikan kita masih kembali lagi ke Amerika, kembali lagi kita, bukan berarti kita tidak boleh belajar dari orang lain. Tapi kenapa tidak ada nilai-nilai yang perlu kita angkat di Indonesia, kenapa kita harus lupakan? Mungkin seperti itu, Barokallah. Semoga ini menjadi pengantar kita untuk diskusi. Terima kasih kepada rekan-rekan semua, terima kasih kepada moderator, dan salam hormat untuk dosen-dosen senior di Unipma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aris Rizwandi Sanusi. Luar biasa sekali materinya mengenai manusia Indonesia dan PPKN untuk masa depan